Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam 31 Maret 2016 lalu. Sanusi tertangkap saat menerima suap dari PT Agung Podomoro Land. Sanusi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain Sanusi, KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya sebagai tersangka. Dalam keterangan pers Jumat siang, KPK menyebutkan suap yang diterima oleh Sanusi berkaitan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang reklamasi. Raperda tersebut berisi rencana tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara. PT Agung Podomoro merupakan salah satu pengembang yang akan mengerjakan proyek reklamasi tersebut. Pasca tertangkapnya Sanusi terungkap bahwa pemberian izin atas kegiatan reklamasi bermasalah. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tudingan Menteri Susi dibantah Ahok. Menurut Ahok, dirinya hanya memperpanjang izin reklamasi 17 pulau yang telah diterbitkan gubernur sebelumnya yaitu Fauzi Bowo. Ahok pun menyatakan tidak tahu kalau pemberian izin reklamasi tersebut menyalahi undang-undang. Sebab kata Ahok, pemberian izin reklamasi berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995. Sementara itu, Dirjen Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Said menyatakan, pemberian izin reklamasi di kawasan Teluk Jakarta Utara yang diberikan kepada pengembang Agung Podomoro Land menyalahi ketentuan. Sebab izin tersebut mestinya menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski menimbulkan kontroversi pasca terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD dan pengusaha, Ahok tetap berkomitmen akan melanjutkan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ahok mengklaim reklamasi tersebut akan menguntungkan rakyat kecil. Sebelum usai polemik tentang kasus Rumah Sakit Sumber Waras, adakah niat jahat atau tidak begitu ya? Kini bergulir lagi kasus baru. Lupakan Sanusi yang sudah jelas-jelas tertangkap tangan KPK, biarkan KPK bekerja. Kini orang kemudian ingin menyorot ini siapa tokoh di balik Sanusi itu yang juga terlibat. Sudah ada beberapa yang ditetapkan tersangka, tapi kemudian sasarannya kepada Gubernur DKI Ahok yang juga disebut atau menyebut dirinya sebagai Gubernur Podomoro. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik. Nah, kita akan membahasnya saat ini pemirsa. Ada Pak Parit Ridwanudin, Ketua KIARA, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Rasman Arif Nasution, praktisi hukum. Selamat malam. Iya. Dan kemudian Pak Renhat Prapat, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada juga Immanuel Ebenezer, Koordinator Basuki Cahayapurnama Mania atau Batman. Ya, selamat malam. Ya, langsung saja saya ke Pak Rasman dulu deh ya. Karena kan pembelaan Ahok mengatakan bahwa sudah jelas-jelas dirinya tidak terlibat karena justru dirinya yang meminta agar kewajiban dari pengembang agar dinaikkan menjadi 15%. Justru DPRD yang menginginkan menurunkan menjadi 5%. Dari sini terlihatlah tarik-menarik kepentingan bahwa sebenarnya yang bermain DPRD bukan Pemprov. Baik, terima kasih. Hari ini saya menyatakan berduka dengan ditetapkannya tersangka, ditangkapnya teman saya, Saudara Sanusi, dan dipecatnya Saudara Fahri Hamzah selaku seorang kalangan muda yang sangat saya hormati. Saya terus terang, sudah sering kita sebut Mbak Rahma ya, bahwa sesuatu yang disembunyikan itu secara perlahan-lahan itu akan terungkap. Dan seorang Ahok yang gamblang juga akan tertelanjangi oleh kasus itu sendiri. Di mana saya bisa katakan bahwa Ahok masih mengatakan bahwa dia meneruskan kebijakan dari gubernur sebelumnya. Sampai hari ini statement dari Foke itu tidak ada. Satu. Yang kedua, beliau mulai menarik-narik ke belakang. Jadi apabila seorang Ahok tersandung masalah dalam quote and quote ya, beliau menyalahkan institusi yang berkaitan atau menyalahkan masa lalu. Misalnya, ketika BPK menemukan ada indikasi penyalahgunaan, beliau katakan, kok BPK seperti ini ke saya. Yang kedua, sekarang ada masalah baru, dia sebut, oh juga Ancol, juga itu reklamasi. Nah, besok apa lagi? Nah, yang saya mau katakan bahwa Pak Ahok, Anda kalau memang jujur dari hati Anda memimpin DKI Jakarta, maka tidak akan muncul masalah sedemikian rumit. Saya melihat dari statement yang muncul dari NCID, Saudara Jajat, mengatakan bahwa dan dipertegas oleh Mbak Rahma
bahwa Ahok berani mengatakan bahwa dia adalah, boleh saja Anda sebut saya sebagai gubernur Podomoro. Ya, tapi itu tidak membuktikan ya. Bukan. Yang saya ingin katakan bahwa dalam sejarah, maka dalam hukum itu ada pendekatannya 4. Filosofi, histori, sosiologi, dan yuridis. Apa? Beliau faktanya pernah bekerja di Podomoro dan menjadi staf khususnya Bapak Sutioso. Bang Yus itu memang pernah cerita ke saya langsung, karena saya pernah dengan Bang Yus 1,5 tahun. Ya, tapi itu secara hukum tidak bisa dibuat saya ingin bukti. katakan bahwa kebijakan yang diambil Ahok dan seorang Ahok yang mengatakan silakan kalau memang saya mau dikatakan gubernurnya Podomoro, artinya apa? Seorang gubernur yang menyatakan demikian patut diduga punya hubungan keterkaitan yang luar biasa dekat dengan satu, katakan, korporasi. Maka saya terima kasih KPK, ini harus diusut, dan saya yakin Ahok terlibat, dugaan saya, dalam hal reklamasi dan lain sebagainya. Baik, saya ke Pak Reinhard Rapat ya, karena disebutkan di sini patut diduga gitu, karena tapi kan ini hanya hanya statement bahwa ya saya Gubernur Agung Podomoro, tapi itu tidak membuktikan bahwa memang terlibat begitu kan ya Pak? Ya, saya mau luruskan dulu ya. Yang pertama itu, ini jangan kita potong-potong ya. Ini kan namanya peraturan itu udah dimulai itu dari jauh-jauh hari. Dari zamannya rezimnya Orde Baru, Soeharto. Lihat aja kayak Pres 52 tahun 2000. Ya, tapi itu membutuhkan izin proyek ya. Ya, izin. dulu. Ini kan ada rule-nya kan gitu. Karena di sini kan kita bicara rule. Kalau kita bicara rule itu jelas. Ya, kita tidak kalau bisa. bicara rule itu menyalahi peraturan juga. Saya ingin bantah ya, rule. Apakah saudara tidak mendengar tadi pernyataan dari Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan itu? Itu yang saya katakan, dari semua hal, Ahok ini masuk ke semua sistem sehingga merusak sebuah tata kerja. Oke, makanya saya mau terangkan dulu, saya mau luruskan dulu. Itu ada rule-nya itu ya. Ya, dari mulai zamannya Soeharto lalu itu punya kewenangan adalah pemerintah daerah Jakarta. Ya, untuk reklamasi pantai utara. Di mana di situ ada gubernurnya banyak. Ya, mulai dari Pak Sutioso, Pak Fauji Bowo, terakhir Pak Jokowi, dan terakhir Pak Basuki. Nah, problemnya sekarang ini adalah problem bagaimana rule ini yang dijalankan ini jangan sampai juga Gubernur DKI menyalahi aturan. Kalau dia main memutuskan segala ini, sementara dia kan kewenangan cuma di Pemprov DKI Ya, ini. karena sementara ada yang di pusat. Ini menurut Ibu Susi ya, bahwa ini kewenangan pemerintah pusat, begitu ya Pak Parit? Betul. Gini, kita harus bicara dulu yang prinsip sebelum bicara 5% dan 15%. Nah, dalam catatan kami, kalau tadi disinggung Perpres dan lain sebagainya, Kiara sudah mencatat ada Perpres yang kita bawa atau kita di dokumen kita, ini bisa kita sebutkan ya sebelum nanti bicara yang prinsip. Nah, ini penting disampaikan sama saya. Jadi terkait tadi Perpres nomor 54 52 itu sebetulnya sudah dibatalkan oleh Perpres nomor 54 tahun 2008. Jelas di pasal 72 itu dengan tegas dinyatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan reklamasi Jakarta itu dinyatakan tidak berlaku. Artinya Perpres 52 itu sudah dinyatakan tidak berlaku begitu. Tidak, tunggu dulu. Ini yang tidak berlaku itu adalah pencabutan. Mana pencabutannya? Tidak ada dikatakan di situ pencabutan untuk Perpres nomor 52. Kalau sudah tidak berlaku, dicabut dong. Tidak ada perkataan di situ disebutkan, dikatakan Perpres 52 kalau tahun 95 sudah dicabut atau dibatalkan. Coba dibaca lagi ulang. Oke. Apakah itu ada? Wah. Ini Kalau sudah dibatalkan berarti tidak berlaku lagi dong. Saya bacakan ya, nomor 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008. Oke. Di pasal 72, ini bisa disorot juga sama kamera. Dengan berlakunya peraturan presiden ini, saya bacakan. A. Keputusan Presiden nomor 114 tahun 99 tentang penataan kawasan ruang Bogor, Puncak, Cianjur. B. Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. C. Ini yang penting. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 95 tentang reklamasi pantai utara Jakarta sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dan dinyatakan tidak berlaku. Sepanjang apa? Coba jelasin. Penataan ruang saja. Bukan izin. Jangan kita itu maksudnya udah dialokasikan buat Perpres semuanya itu udah dihapus. Tapi ini penataan ruang. Ini kan soal
soal persepsi ya, makanya di situ jangan langsung kita secara Pak, ini parsial. ada salah persepsi juga. Semua dicabut, artinya Ahok tidak berhak mengeluarkan izin Betul. kecuali untuk penataan ruang, Ya. bukan mengeluarkan izin Iya. proyek. Nah, ya berarti tidak menyalahi aturan. Nggak ada masalah. Loh, kok nggak ada Nah, problemnya Gini, sekarang gini, begini. gini. Bagaimana saya- nggak masalah? saya dia sebutkan ya. melampaui kewenangan dia, bagaimana nggak Sekarang Harusnya masalah? itu wewenang pemerintah pusat begitu loh. Ya, betul. Itu ada perpres. Dia mau jadi presiden. Perpres ya, Mbak Rahma saya sebutkan di sini. Ada Perpres nomor 122 tahun 2015 ya tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil, itu satu. Oke. Kedua, ini penting disebutkan ini. Ada Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek Punjur. Di sini disebutkan bahwa wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta itu kewenangan pemerintah pusat. Baik. Pemerintah provinsi tidak punya kewenangan sama Tapi sekali. itu aturan tahun berapa tadi? Tahun 2008, Pak. Artinya waktu izin dari Ahok ini sudah ada peraturan itu Sudah ada. Karena 2014. 2008. Ya, ya. Sudah ada. Baik, kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini kami lanjutkan. Kita lanjutkan, saya ingin ke Pak Batman nih ya, Pak Immanuel Ebenezer begitu ya. Dari tadi kita sudah membahas masalah prinsip, masalah undang-undang yang katanya Ahok menyalahi peraturan, harusnya ini wewenang pemerintah pusat. Tapi saya ingin biar fair ini, saya ingin mengikuti jalan pikiran Ahok begitu. Bahwa Ahok menggiring ini bahwa loh Ancol aja itu juga reklamasi loh, memangnya itu beranak tanahnya kata Ancol begitu. Kenapa dulu nggak ada yang ribut begitu ya? Itu kepres itu nggak ada, di mana lagi yang reklamasi Fluid ya? Fluid itu juga reklamasi, kenapa nggak ada yang ribut sekarang? Ini kok ribut begitu? Ini kan awal mualannya kan sebetulnya dari Kepres Mbak ya. Kepres tahun 52 1995. Nah ini belum dicabut bos. Salinan cabutannya dari mana? SBY itu bentuknya hanya perpres bos, bukan Kepres. Gitu loh. Jadi kita juga bingung kok kita perdebatkan sesuatu Lah, ini yang kan dinyatakan tidak berlaku, itu artinya tidak berlaku dari mana Mbak? Loh. Ini belum ada salinan Mahkamah Agungnya. Ini masih berlaku sampai detik ini. Ada, bisa di-download. Bos, belum bos. Belum bos. Itu masih berlaku bos. Itu loh. Ini Kepres bos. Yang 2008 itu Kepres bos. Bukan Perpres bos. Tunggu. Gitu. Itu Perpres. Yang 2008 Perpres bos. Terus Artinya hierarki kan beda bos. Lebih tinggi Kepres dong bos daripada Perpres tunggu, bos. Pak Rasman. Bang Rasman lebih Kepres paham apa tentang Perpres hukum. ini? Saya begini, Apa impres? maka saya bilang Batman, kalian ini nanti ada impres lagi. Jadi kalau hierarki perundang-undangan itu kan jelas ada undang-undang, ada ya. sampai semua. Tapi kalau terkait dengan kebijakan, bos, saya balik lagi nih. Terkait dengan apa yang menjadi Perpres, Kepres dan lain sebagainya, ini termaktub dengan jelas, terang, ya, bahwa tidak berlaku lagi 4 item tadi, termasuk di dalamnya Reklamasi undang-undang Jakarta. itu atau yang terkait dengan tahun 50 nomor 52 tahun 59 tahun 95 itu. 95. Artinya apa? Bahwa kita tidak usah diperdebatkan lagi persoalan berlakunya atau tidak berlaku. Yang pasti apa yang dilakukan oleh Ahok sekarang di reklamasi Pantai Utara itu patut diduga hubungannya dua hal. Satu, beliau kan mengatakan bahwa DPRD DKI tidak bisa macam-macam dalam hal mengambil kebijakan. Bila perlu dia gunakan online sistem, benar kan? Betul. Tapi ini kok lolos? Satu, peran Perda, katanya dia kawal semua. Oh, ini sedang dalam pembahasan. Nah, sekarang kok bisa terjadi? Yang kedua, dia mengakui bahwa hubungannya sangat dekat dengan Podomoro. Ini ada apa, bos? Maka saya katakan, segera ini kalau tidak tuntas juga DPR RI harus panggil. Satu, terang-terang ini. Tapi Pak Gubernur Rasman, Ahok. Begitu juga dengan kalau Ahok mengunggah kembali setuju undang-undangan. dengan reklamasi dan memberikan izin reklamasi itu bukan berarti dia ada terlibat korupsi ya, kan bisa saja karena memang dia setuju karena Enggak. ingin maju Yang Jakarta. saya katakan, kalau ada statement seorang kepala daerah yang kemudian dari dulunya ada historinya, ada story yang melekat dengan dia, katakan dengan Podomoro, lalu kemudian dia berbicara dengan gamblangnya mengatakan tidak apa-apa saya menjadi gubernur Podomoro, patut diduga untuk penegak hukum masuk ke dalam. Nah, ketika masalah ini muncul sekarang dari perdebatan publik, ada yang namanya reklamasi, maka pada saat yang bersamaan saya minta dengan hormat saudara Sanusi untuk membuka ini dengan seterang-terangnya, dan penegak hukum juga untuk terang benderang membuka Ya. kasus ini. Saya bingung ya. Ini soal Sanusi ditangkap kok jadinya ke Ahok. Ya, karena kalau Sanusi sudah jelas ketangkap tangan. Tunggu jelas. Tunggu dulu. Sebentar. Tunggu dulu. bentar. Sanusi itu ini kan Sanusi itu kan ketua komisi D DPR sudah DKI memberikan terkait dengan reklamasi dalam pantai. renegosiasi dengan pihak-pihak yang mendapatkan reklamasi tersebut ya. Ada 100%, saya terangin dulu. 100% itu ya, 45%-nya itu untuk fasum dan fasos. Ya.
3% itu untuk perumahan bagi penduduk di situ dan pegawai untuk kebaikan. Saya Sisanya 52% itu Bos, adalah saya kalau untuk bicara itu, digunakan, apapun yang dikatakan Ahok, saya tidak percaya diambil nothing. harga Nggak dari ada itu, NJOP. Kampung Apa Pulau, gunanya? Kalijodo, Itu digunakan reklamasi, untuk membangun yang semua namanya bisnis. POM. Yang Anda dibangun lihat untuk nggak bagaimana statement dari seorang tanggul-tanggul Ratna dibangun Sarumpait? itu untuk kebaikan Ahok ini semua. hanya cinta Jadi pada tidaklah. para Ini investor-investor nggak yang lah. Kita memperkaya ngomong diri kalau sendiri. begini nggak Saya bisa. memperkaya pernyataan itu. Nggak bisa Ini kita pernyataan ngomong. dari Ratna, saya pertajam. Kalau Saya ini menduga makanya dimainkan berdasarkan nih. Saya mau kasih tahu ya. apa yang dilakukan oleh 15% seorang itu Ahok maksudnya itu adalah adalah ya itu perilaku yang dimainkan yang oleh salah oleh Sanusi. seorang gubernur. Kenapa Sanusi itu Sebentar. ditahan? Karena Bukan, menurut saya mau katakan, bukan itu. Itu Ini, yang Bang, diambil Bang. itu masalah Ahok, dia kalau sebagai 5% gubernur, itu yang dinegosiasi tidak ada hubungannya dia dengan menjanjikan 15%. pada yang saya mau dia katakan menjanjikan Ahok bahwa dia akan bisa dan mendapatkan itu. memutuskan kepentingan. Itu makanya Persoalan Mana yang dibuat persoalan alasan abang kepentingan ada rakyat? Mana? subjektivitas Iya, abang. 5% Ketika itu. klien Saya tidak abang kalah, subjektivitas, nggak tidak. bisa bang, Loh, nggak gitu. klien saya kalah di mana? Secara Bang, keras persoalan sudah kali dikatakan Jodoh tidak tidak ada ada urusannya urusannya di di sini. sini. Nggak ada dong. Tidak ada urusannya di sini. Silakan Jangan Pak bawa-bawa Ade. itu. Abang ngawur. Saya Kenapa mengatakan bisa ngomong bahwa, itu? Baik. yang ada di sekarang di Kampung Pulau dengan yang ada di Kalijodo itu jelas-jelas dengan kekerasan. Nggak ada hubungan di Kalijodo. Nggak ada hubungan itu. Jangan subjektivitas Begini, abang. yang saya mau katakan adalah tidak ada satupun yang dilakukan Ahok yang saya lihat dengan nyata dan mata telanjang bermanfaat buat rakyat Jakarta. 15% Tidak itu ada yang abang. bermanfaat. Tidak ada lihat. Abang tidak bisa bilang begitu, Bang. Inilah yang dimainkan oleh Sanusi. Hari ini warga Jakarta nyaman, Bang. Yang mana kaca? Nyaman semua warga Di mana Jakarta. nyaman? Abang yang tidak nyaman. Nggak ada. Abang yang tidak nyaman. Hari ini ada 1000 orang Nggak di KPK minta Ahok ditangkap. Mana yang nyaman? Bang, berapa juta Saya juga mau warga tanya, Jakarta siapa minta bilang? Ahok? Siapa yang pilih Ahok? Saya mau tanya Anda. Termasuk saya. Siapa yang pilih Ahok? Warga Dia wakil saya. gubernur. Baik, baik. Dipilih bukan Saya dan gubernur. warga saya dan Ahok semua bukan warga gubernur. Jakarta. Ingat itu. Silakan, Nggak Pak bisa, Farid. Ahok bukan gubernur dipilih rakyat. Gantian, Pak Farid. Saya mau katakan itu. Dia bukan gubernur. Itu gara-gara 5%. Tidak. Jangan Gini. coba-coba itu. Tidak ada tawar menawar. Gini kawan-kawan, yang perlu dikelirkan adalah ini persoalannya bukan siapa, itu dulu, tapi apa. Ini persoalannya di kebijakan reklamasi. Betul. Kalau tadi ada pertanyaan, kenapa Ancol dan lain-lain tidak dipermasalahkan? Saya ingin sampaikan, Kiara sudah melakukan riset sejak tahun 2009 tentang pembangunan untuk siapa, dampak proyek reklamasi terhadap perempuan, nelayan, dan anak di Pantai Utara Jakarta. Ini bisa kita bagikan. Itu satu. Oke. Isinya apa itu maksudnya? Isinya, saya ingin sampaikan di sini ada misalnya implikasi sosial dari reklamasi terhadap masyarakat pesisir. Sudahlah, Betul. kita Oke. buka buku Enggak. capek sekali Oke, buka ini saya buku ingin itu. menunjukkan sejak dulu Kiara concern ke persoalan Bukan, reklamasi. tapi masalahnya Ahok mengatakan negara lain, Singapura, Belanda malah maju. Kita Dubai, ingin maju Pak. seperti Enggak, Singapura. yang dikatakan oleh Kiara ini adalah riset. Ini study, Ini bos. riset serius ini. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita hargai. Di mana intelektualitas kita kalau orang-orang seperti ini melakukan penelitian Ya. tanpa dibayar untuk kebaikan negara ini Oke. kita tidak hormati. Yang kedua, Bang, ini saya ingin bukan sampaikan. persoalan menegasi teori yang diciptakan, Bang. Loh, Ini terus apa apalagi? ada problem Kok lain? teori Abang kan diciptakan? Ini menganggap bukan bahwa teori. ini bukan teori, bos. Ini temuan. Ini hasil riset lapangan. analisis. Riset, Ini ya. survei. Oke, yang kedua, Ini yang kedua. riset. Yang kedua, Bang. Yang kedua, sejak disahkannya Undang-Undang 2007, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, ya, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oke, di situ banyak pasal siluman. Maksudnya? Nah, pasal siluman itu pasal-pasal yang sejak pembahasannya tak ada, tiba-tiba pas pengesahan Itu di ada. paripurna DPR RI itu ada. Kiara menggugat ke MK, ini hasilnya. Kalau mau baca. Berarti banditnya di mana? Nah, Berarti apa hubungannya sama Ahok nih? dengerin dulu. Dengerin dulu. DPRD kan? Dengerin dulu. Ini Iya. dasar dari reklamasi. Jadi orang kalau nggak paham dulu Iya, undang-undangnya, Betul. nggak bakal ngawur ngomong. Iya. Gitu ya. Nggak sistematis. Ya. Betul. Ini undang-undangnya harus dipahami. Ya. Nah, Kiara kemudian menggugat ke MK karena ini dijadikan reklamasi. Betul. Orang-orang yang sekarang pro reklamasi, ini nggak Ya. bicara dulu siapa ya, Betul, ya. nggak bicara dulu Ahok, Ya. bicara reklamasi. Ya. Orang yang pro reklamasi itu nggak ngerti persoalan undang-undang dasar 45, Undang-Undang Nomor 1 penyempurnaan dari 2007 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Oh, artinya reklamasi memang bertentangan dengan konstitusi begitu ya? Jelas sekali. Iya. Ini, nih MK itu dulu waktu memutuskan ini menyatakan ada 3 hal ketika menafsirkan pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa untuk sebesar-besarnya Tahun berapa itu? Tahun berapa Anda Tahun gugat 2010. Wah. Berarti sudah. 2010 ini. Berarti Tapi Kepres kok- dan Perpres itu ilegal. Loh, kalau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, jelas. Termasuk perizinan reklamasi Ah, dengan iya. Ahok bermasalah itu. Tapi kan Lihat. izin itu sudah ada zaman Foke 2012. Ah, ini harus dibedakan. Foke itu mengeluarkan 4 izin prinsip. Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan. Beda nggak, Barma? Ah. Beda kan? Heeh. Beda. Beda. Izin prinsip itu
perusahaan belum bisa melakukan reklamasi. Tapi di zaman Ahok, empat-empatnya dikasih izin pelaksanaan. Satu Itu bedanya. bulan setelah menjabat Kalau gubernur. saya, apakah Volke, apakah Ahok kalau dia melanggar perundang-undangan, sikat tangkap. Ini persoalannya bukan Tapi- siapanya, sekarang. tapi Nggak apanya. ada hubungannya berhenti Betul. kepada Ahok sekarang. Tapi Pak, mau peluit pun diambil itu, mau Tapi, pik-pik Pak- angkat. Pak Reinhardt, tadi ada mengatakan yang dimainkan Sanusi itu 15% itu agar DPRD minta diturunkan menjadi 5%. Padahal bukan itu. Bukan hanya itu, ada dua hal yang dipermasalahkan DPRD. Yang pertama adalah mengapa izin itu dikeluarkan oleh gubernur, karena menurut DPRD itu adalah wewenang pemerintah pusat. Nah, jadi sebenarnya tadinya sebelum ini DPRD tidak setuju juga gitu. Jadi bukan hanya masalah 15% ini saja, Pak Reinhardt. Iya, jadi gini loh, kalau kita kan bicarakan peraturan dari atas ya, segala sesuatu kan kewenangan tetap emang ada di pusat. Tapi kan sebagai pelaksana, ya penanggung jawab itu adalah di daerah. Karena ini dalam hal ini adalah Pak Gubernur DKI Jakarta. Itu Oke, yang pertama. Ahok sendiri sudah mengatakan tidak tahu kalau itu menyalahi aturan, begitu kan? Sekarang begini, ya, Betul. sekarang Itu poin penting sekarang gitu. bicara Itu begini ya. Berarti jadi memang itu menyalahi peraturan, cuma dia tidak tahu kan, begitu kan, Nah, sudah kalau diakui tidak kan? tahu berarti lalai, itu pidana. Nggak. Baik, belum ada Nah, niat itu yang jahat saya kalau mau lalai. katakan. Loh, Baik, jangan niat jahat lagi, itu sudah jelas tidak ada dalam tafsir undang-undang. Nggak. baik. Kalau bicara soal hukum, tadi kan udah jelas ya, kalau udah menyalahkan Undang Dasar 45 konstitusi kita, ada upaya hukumnya melalui Mahkamah Konstitusi. Konstitusi, MK. Itu yang pertama. Ya sudah, ya kan? sudah di MK. Ya itu yang kedua, ya kan? Kalau memang kita bicara soal kewenangan, ya jelas diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga ini kan soal yang tadi kita bicarakan soal Sanusi. Kenapa ini jadinya kencang seperti ini beritanya? Karena soal 15% itu diturunkan menjadi 5%. Oleh si Sanusi, begitu, oleh padahal- Sanusi dimainkanlah negosiasi, dijanjikan kepada grup-grup pengusaha-pengusaha yang itu mendapatkan izin reklamasi itu Negonya juga termasuk izinnya itu yang DPRD tidak setuju. Itulah sama makanya mengeluarkan mereka izin. ditangkapin. Nah, akibat ditangkapin Itu kan ini perspektif, semuanya disalahkan satu adalah perspektif kepada Ahok, silakan. gitu loh. Perspektif berikutnya adalah kan ada kaitan peristiwa hukum yang patut diduga menghubungkan dengan Ahok. Ya. Itu tadi. Kalau tadi buat apa ada rakyat Jakarta hari ini demo di KPK? Nah, dengan kata lain Pak Reinhardt tadi mengatakan Ahok tidak terlibat Satu karena sisi silakan, justru tapi- Ahok yang menginginkan 15% gitu Iya, loh. jelas, Yang jelas. seperti Ahok justru mengatakan dengan terang tadi bahwa dia tidak tahu. Bayangin gubernur bilang tidak tahu. Nanti kalau pas penggusuran yang lain sangat tahu. Tahu sekali saya. Oh ini tanah negara. Yang itu nggak tahu. Nah, Baik. bagaimana itu? Tidak tahu kalau menyalahi peraturan. Kita akan break dulu pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali. Kembali bersama kami, kita lanjutkan. Saya ke Pak Immanuel ya. Tadi masalah tadi itu dia diduga karena terlibat. Orang menyoroti karena ya kedekatan ini, faktor kedekatan. Meskipun berkali-kali Ahok mengatakan ini 15% ini justru digunakan untuk ini orang miskin begitulah ya, apa untuk membangun Iya. Jakarta begitu. Salah rupanya Ahok berpihak sama orang miskin. Pertanyaan itu aja. Salah rupanya Ahok kalau berpihak dengan warga Jakarta. Ya. Tetapi Yang harus disalahin itu kenapa ada konglomerat berkongkal-kingkong dengan para birokrasi, kemudian para wakil rakyat yang mempertahankan membreakdown dari 15% ke 5%, itu dong. Tapi saya Titik membaca di persoalannya media situ. ini ya bahwa Ahok juga meresmikan ini pembangunan parkir di Polda Metro Jaya ya yang menggunakan dana dari Podomoro karenanya CSR, termasuk reklamasi 15% ini sebesar 80 M begitu. Nah ini Wah. malah dibuat bangun parkir Polda nih. Aduh. Rupanya salah juga itu. Oh salah. Salahnya di mana, Bang? Ya, itu Enggak, dimuat di pertanyaannya media. salahnya di mana? Saya maaf, boleh? Inilah Ya, yang oke. selalu ada sebentar. Inilah yang selalu ada statement di luaran. Jangan sampai TNI Polri dibeli Ahok, bos. Ini quote and quote ya. Maka kalau sudah ada upaya-upaya seperti itu, Polri, TNI dia punya anggaran sendiri. Tidak usah minta-minta sama kepala daerah. Lalu ada sumbangan dan lain sebagainya. Nah, Anda katakan orang miskin, buat apa parkir? Betul orang miskin tuh ngapain urusan parkir Kan Polda? belum mungkin ya, belum. Bukan, tapi kan Anda bilang itu tadi bahwa memperhatikan rakyat miskin. Mana yang rakyat miskin diperhatikan? Kalau dia punya rasa perasaan kepada rakyat miskin, bahasa keluar untuk parkir itu nggak ada. Jadi saya minta ini untuk dapat diusut juga. Ini menambah keyakinan kita bahwa Tapi Ahok ada Pak masalah. Immanuel, pertanyaan juga, ini tanahnya kan nanti diperkirakan harganya tinggi ya, Iya. sekitar 22 juta per Iya. meter atau itu kan jelas bukan tanah untuk orang miskin baru itu mau ya. masuk saya ya. Ya, silakan. Jadi gini, yang menarik itu gedung-gedung yang dibangun di tanah reklamasi di sana itu di Pantai Utara Jakarta itu belum jadi. Tetapi iklannya sudah muncul di websitenya Agung Podomoro Land, Agung Podomoro dan lain-lain itu dengan harga yang sangat mahal. Kira-kira dengan begitu, dengan gambaran itu ada keberpihakan dengan orang miskin. Itu satu. Oke. Berdasarkan riset kita di sini, misalnya ya, ingin saya sampaikan satu hal saja.
implikasi sosial yang sangat buruk dari reklamasi itu adalah dulu sebelum reklamasi nelayan-nelayan di pantai utara Jakarta itu dia punya handphone, bisa beli TV, bisa beli baju bagus kalau lebaran. Sekarang pas reklamasi HP-nya dijual untuk makan, Ya. perabotannya dijual untuk makan. Nah persoalannya ini patut kita tanyakan, di mana keberpihakan terhadap masyarakat Tapi kalau miskin menurut itu? Ahok sedikitnya ikan itu bukan gara-gara reklamasi, memang gara-gara limbah begitu loh. Limbah, Bos. Ditambah lagi reklamasi makin hancur. Nah, itu jadi bukan kita kan katanya Jadi pengen kalau maju Ahok gitu loh, begini, pengen kayak kalau Ahok Singapura, pengen berpihak ke rakyat miskin, maka dia katakan ini reklamasi ini sebagian nanti yang dibangun itu ada 1.000-2.000 unit untuk orang-orang miskin DKI Jakarta yang tinggal di kali-kali. Ketika saya akan gusur itu baru the best. Tapi faktanya jangan untuk tinggal di sana, IPL-nya pun dia nggak mampu bayar. Faktanya dari Rusunawa saja dia nggak bisa bayar, cuma 3 bulan gratis, setelah itu bayar lagi. Mana yang Ahok cinta rakyat DKI itu? Itu. Baik, silakan disambung. Oke, iya. Tadi jadi itu implikasi buruk ya, implikasi sosial yang sangat buruk berdasarkan riset kita. Jadi ini bukan orang lain yang kita teliti, Mbak. Orang asli situ, hidup di situ, oke, lahir di situ, besar di situ, sekolah dan kerja sebagai nelayan. Nah, nanti kita bisa bagi kalau butuh data ini ya. Ya. Oke, sementara itu aja, Mbak. Ya, baik. Saya ke Pak Renhat ya. Karena sudah jelas-jelas dikatakan oleh Menteri Susi ya bahwa izin itu harusnya dari ini Menteri Kelautan dan Perikanan begitu loh. Nah, kalau sudah gubernurnya jelas-jelas melanggar peraturan ini seperti apa nih Pak Renhat ya? Jadi saya rasa begini ya, ini kan semua kajian ini kan di pemerintahan ini kan banyak ya, peraturannya banyak, reklamasi juga banyak peraturannya. Ternyata kita nggak sekedar apa yang kita lihat itu, ya kan? Nah, dari instansi ke instansi aja juga masalah juga. Tabrakan. Tambah lagi ada kewenangan tambahan pemerintah daerah Jawa Barat dan juga pemerintahan dari Banten. Ini udah panjang jadi ceritanya. Nah, problemnya sekarang yang kita lihat adalah bagaimana sekarang kita mensinergikan dulu. Yang pertama itu bagaimana nih? Ini kan soal pembangunan yang harus kita perhatikan ya. Karena reklamasi itu udah jelas-jelas memang udah banyak orang yang melakukan itu ya. Peraturan itu udah jelas lah di situ. Nah, saya mau lihat di sini adalah soal bagaimana Ahok itu ya kan meminimalisir sebenarnya ya kan dari sebelumnya pemimpinan sebelumnya yang begitu luar biasa memberikan itu luasnya beberapa pengusaha yang akhirnya impactnya nggak dapat gitu. Nah, bagaimana Ahok ini bisa melakukan renegosiasi dengan baik? Nah, itulah makanya dia ngotot sekali. Pokoknya tidak ada urusan 45% itu untuk Fasum dan Fasos. Itu pertama. Ya kan? 3% itu adalah dibangun untuk di situ pegawai di sana dan orang di sana. Tapi Pak Immanuel, wajar dong kalau orang bertanya-tanya ada apa nih sebenarnya ya? Karena kita lihat ya rekaman pemberitaannya betapa memang Ahok ini memperjuangkan reklamasi ini ya, meyakinkan DPRD juga bahwa ini tidak merugikan nelayan dan berkali-kali lah ini. Ini wajar dong orang bertanya-tanya ada apa sih sebenarnya di balik itu gitu? Mengapa kok ngotot reklamasi begitu sampai sekarang sebenarnya? Ini persoalan reklamasi kan Mbak, sebetulnya banyak catatan di beberapa negara lah ya. Efek dari reklamasi itu nggak buruk, Bos. Gitu loh. Nah, orang kan membangun kesan efek reklamasi itu akan ada kehilangan beberapa masyarakat banjir apa dan bla bla. Saya nggak ngelihat tuh. Oke, Mbak, boleh tanggapi ya? Gini, dalam kajian kita, saya sudah membaca draft naskah akademik Ranperda yang disusun oleh Pemprov dan DPRD ini. Oke. Di situ selalu disebut Singapura, Hong Kong, Dubai dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan kita, berapa sih luas Singapura, luas daratannya? Berapa Dubai? Bandingkan dengan Indonesia. Kita itu punya 17.000 lebih pulau. Tapi yang sudah bernama dan punya koordinat baru 13.000. Artinya masih ada 4.000 yang belum punya nama dan punya koordinat. Terus tiba-tiba kita mau bikin pulau buatan. Nah, itu satu. Kedua, Pak Jokowi, saya masih ingat, saya masih catat itu di pidatonya, selalu bilang, kita sudah tidak boleh lagi memunggungi lautan, memunggungi teluk dan lain sebagainya yang terkait dengan laut lah, pesisir gitu. Tapi tiba-tiba dengan kebijakan ini, menurut saya ini mengkhianati poros maritim dunia yang digaungkan Pak Jokowi. Baik. Jadi menurut saya ada perbandingan yang tidak relevan ketika Indonesia dibandingkan dengan Singapura, Indonesia dibandingkan dengan Hong Kong, Indonesia dibandingkan Dubai. Ya, baik. Lihat daratannya. Gini lihat Bang, daratannya. bos. Kita tidak perbandingkan Indonesia dengan Singapura. Yang kita bandingkan adalah Jakarta dengan Singapura, Jakarta dengan Dubai, Jakarta dengan beberapa negara yang semuanya reklamasi, Bos.
Kalau kita bandingkan sebuah negara dengan sebuah kota ya nggak ini loh. Enggak, saya pertanyaan saya. Jauh banget kita membandingkan Singapura. Saya di sana juga di Malaysia, di Singapura saya studi, Bos. Jauh kali, nggak usah banding-banding Singapura lah. Kita malu tidak banding. kita. Kalau saya mau katakan bahwa sudahlah Pak Ahok, Anda sebagai calon gubernur yang akan maju juga ke depan, silakan. Tapi saya minta, karena ini ada hubungan kait yang patut diduga antara Ahok dengan Podomoro, yang ada kaitan dengan Sanusi, yang katanya nampak berseberangan. Saya juga teman saya Sanusi kok, tapi kalau disebut masalah hukum silakan, ada pertanggungjawabkan. Yang kita mau sebut sekarang adalah penyidik harus masuk di sini. Ada apa hubungannya reklamasi kok ngotot dipertahankan oleh seorang Ahok? Izin prinsip baru 4. Sekarang diterbitkan berikutnya untuk eksekusi, eksploitasi, eksplorasi, kalau pertambangan, itu kan sudah jelas ada follow up dari situ. Sesungguhnya bukan dari Foke, baru izin prinsip dia bisa batalkan itu kalau dia lihat berbahaya. Nah itu akan ini kita yang bahas sebenarnya akan selanjutnya kita bahas karena berikutnya. Ahok mengalih bahwa dia terpaksa Padahal baru mengeluarkan izin prinsip. izin karena memang tidak bisa Prinsip membatalkan. bisa dibatalkan, apa pula tidak? Ya, kita akan bahasnya lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Yang enggak Singgung, alasan Ahok juga mengatakan terpaksa mengeluarkan izin ya, izin proyek ya atau reklamasi ini karena memang terpaksa ya, karena sudah sebelumnya sudah dikeluarkan Foke tidak bisa membatalkan. Daripada tidak bisa membatalkan, lebih baik dimintai kewajiban 15% saja untuk kesejahteraan orang banyak. Saya pernah jadi wakil rakyat, ya kan. Tidak ada yang bisa memaksa dia. Yang tidak bisa kita rubah itu Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur atau apa ajaran agama. Tapi kalau Undang 45 aja bisa diamandemen. Apa yang saya katakan? Kalau ini berisiko, maka lihat Hambalang misalnya. Ada rekomendasi. Pak Jokowi datang. Ribut toh, karena akan ada tindak lanjut. Ada di situ perspektif hukum yang keliru. Akan beresiko. Dia boleh mengatakan, oh ini nggak bisa, berbahaya. Minta pendapat Apalagi dari sempat BPK. bertentangan dengan Menteri Susi. Minta itu. Ini sekarang ada seorang menteri yang juga ceplos-ceplos, yang gayanya sama dengan Ahok, mengatakan, iya aku punya, yuk ambil. Coba, bagaimana mungkin ini bisa Nah ini dibiarkan? ada apa sih Maka saya sebenarnya Pak katakan Batman? ini adu kuat. Apakah ini menterinya yang didengar oleh presiden atau Ahoknya? Karena dua-dua ini sebenarnya harus tunduk pada presiden. Nah ini orang jadi bertanya-tanya ada apa ini Pak Immanuel ya, Pak kok orang jadi melihatnya ini alasan saja Ahok tidak bisa membatalkan apa tidak mau, kan begitu pertanyaannya. Sebetulnya nggak sederhana itu Mbak yang lihatnya ya. Kalau mau kita lihat nih kan ya sungguh luar biasa lah ketika Sanusi ini ditangkap ya. Ini akan banyak berkaitan lah satu sama lain, persis kayak Bang Rasman bilang ya, kita berharap KPK ini akan membongkar persoalan ini. Karena kalau kita bicara tentang regulasi aturan banyak sekali, persis yang Pak Taki bilang, banyak aturan di publik ini tumpang Anda tindih, komentari Mbak. dulu pertanyaan saya. Anda setuju tidak bahwa memang Ahok ini tidak bisa membatalkan atau ini alasan saja menurut Anda? Ya persoalan bisa tidak bisa sih ya. Saya yakin pasti ada sesuatu yang baik untuk warga Jakarta itu aja. Ya Boleh baik. Barama gini, satu, dari awal sudah kita tegaskan bahwa reklamasi ini bermasalah dari sisi hukum perundang-undangan, implikasi sosial, implikasi ekologis. Nah, orang yang berkepentingan untuk meneruskan atau teman-teman yang pro terhadap reklamasi itu kemudian jalan dulu dah gitu. Nanti kita cari justifikasinya di belakang. Ya alasannya kayak tadi nggak bisa mengubah dan lain sebagainya. Lalu bersandar pada Perpres 5295 kan. Nah, yang kami lihat nih dari teman-teman NGO ini, jadi ini sesuatu yang salah, tapi kemudian dicari pembenarannya. Tapi tunggu Pak Pari, wajar kan kalau orang berbeda pendapat dengan Anda begitu ya? Silahkan. Tapi Mungkin aturannya Ahok harus beda jelas. pendapat. Menurut Ahok ini untuk kemajuan Jakarta, agar Jakarta seperti Singapura, agar toh sudah ada Ancol yang tanahnya juga reklamasi, ada daerah lain. Kan wajar jika Ahok punya pendapat itu tanpa ada maksud apa-apa begitu loh. Silahkan. Berbeda pendapat itu dalam demokrasi silahkan. Tapi yang jelas satu, basis risetnya harus ada. Pernah nggak misalnya persoalan atau rencana reklamasi ini disosialisasikan kepada warga? Ranperda ini disosialisasikan kepada warga. Tiba-tiba Ranperda ini disosialisasikan karena Kejat Tayang ini sahkan.
Ya. Itu persoalan, Bang. Kalau sosialisasi udah mimpi kita tuh. Mana ada sosialisasi, main babat aja kalau Nah, beliau. itu. Yang saya katakan kalau Anda berbeda pendapat dengan Ahok nggak masalah. Nggak masalah. Kita nggak masalah. Tapi kalau Susi berbeda pendapat sama gubernur itu bermasalah. Nah, itu yang saya katakan. Jadi mau tidak mau Bapak Presiden, karena Anda pernah menjadi gubernur. Sekarang ada menteri yang komplain. Ini kewenangan saya. Terus gubernur bilang, oh saya meneruskan, baru izin prinsip. Saya kira terlalu banyak masalah dibuat Ahok ini. Udahlah, nggak usah ditenteng-tenteng lagi lah sama Pak Jokowi ini. Udah lepaslah ini barang. Menurut saya udahlah, biarkanlah dia. Selesailah sudah itu. Akhir kamu menyerah. Ini ngaco menurut saya. Iya. Jadi gubernur ini terlalu dipaksakan pun menurut saya ini akan membuat keruh suasana di Jakarta. Tambah gaduh lagi nanti. Udah kabinet gaduh lagi dengan gubernur. Sudahlah, Baik. prihatin kita. Baik, silakan ini ya. Ini adik saya pun sudah mulai sependapat dengan pikiran saya. Kami orang Medan bertiga ini. Tapi Tenanglah Pak dulu. Reinhardt, Masuk barang tuh. sekarang kan orang ini berulang kali diungkapkan Ahok ya bahwa justru dia tuh berjuang begitu loh ya agar rakyat Jakarta ini memperoleh 15%, angkanya signifikan loh, bisa triliunan loh itu ya kan. Nah, mengapa dia disalahkan begitu loh? Karena ini kan justru yang curang adalah yang berusaha menguranginya menjadi 5%. Iya, makanya kan saya bilang ini jangan dipotong-potong dulu ya. Yang pertama itu juga harus ditahu juga bahwa ini ada hubungan dengan DPRD. Enggak semestinya semua di pemerintahan daerah, dalam hal ini gubernur. Nah, pemerintah DPRD ini juga kan, ini kan mau kong kali kong tadi dikatakan oleh Immanuel, ya kan? Bagaimana caranya agar 15% itu diturunkan menjadi 5%? 5% ini tentunya kalau kita kurangi ya, 10% itu udah berapa triliun itu? Berapa triliun dari Uang yang nantinya itu inilah diambil yang oleh disebut dengan visibility study itu. Jadi begini. Tunggu dulu. Jadi beli di luar beli. Enggak, maksud saya supaya jangan nanti menimbulkan kekeliruan. Enggak, ini kan izin sudah terbit. Betul. Kalau izin terbit, idealnya satu harus ada sosialisasi sebelumnya, satu. Yang kedua, bagaimana izin terbit tapi sudah belum dibicarakan berapa yang sebenarnya berapa persen hak rakyat, kan aneh. Betul. Jadi basa-basi dong. Itu Baik. tadi. Nambah. Jadi isu 5%, 15% itu dalam pengamatan kami. Itu mainan saja. NGO ya. Itu muncul pasca tangkapnya Sanusi. Sebelum Sanusi tidak pernah ada diskursus tentang 5%, 15%. Jadi ini kami melihat pembicaraan yang ada di masyarakat itu sudah tidak membicarakan hal yang prinsip lagi. Padahal kita selesaikan dulu deh di persoalan prinsip. Nah, Tentang inilah reklamasi itu. makanya gini. Kenapa ditangkap KPK? Itu karena itu ada permainan 5% itu. Yang sampai ditulis gila Iya, segala macam itu. ya. Iya. Kita Makanya akan bahasnya lagi. Kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi direspon ya nanti ya oleh Pak Batman dan Pak Reinhardt ini pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ke Pak Immanuel ini ya. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya 15% sama 5% itu bukan prinsipnya, bukan itu hanya seharusnya sudah diputuskan dulu sebelum izin dikeluarkan berapa persen, bukannya izin dikeluarkan dulu baru ayal-ayalan 15%, 5%. Betul. Tapi harus dipahamin, Mbak, ini kan para mafioso semuanya nih ya, mafioso di birokrasi, mafioso DPRD, di legislatif. Di Pemprov nggak ada mafiosonya? sangat banyak, gitu loh. Artinya ini kan orang terkadang-kadang gampang dengan sikap Ahok yang nyeleneh, tapi menurut saya sistematika dia berpikir dan menata itu udah benar menurut saya gitu loh. Nah, problemnya orang ini kan, ini banyak mafia-mafia saya lihat. Pemain tanah juga kaget. Kemudian para pemain-pemain yang terbiasa nyuap di Pemda juga kaget karena kok udah nggak bisa bermain Nah ini yang proyek. karena Ahok mengungkapkan ini, saya ke Pak Rasman ya, menceritakan bahwa dulu dia kirim surat ke Taufik mengajukan agar dikurangi 5% terus ditulis gila begitu kan. Nah ini kan menunjukkan sikap tegas Ahok nih bahwa sangat tidak setuju jika diturunkan menjadi 5% begitu. Ya, karena Ahok pada waktu itu yakin betul bahwa itu tidak mungkin lolos, kan begitu. Yang kedua, ya mungkin pada waktu itu bisa jadi juga Ahok kan kepingin sebenarnya itu turun kan. Tapi caranya tidak dia main. Maka saya katakan perlu dilihat juga benang merah, ada apa Sanusi dengan Ahok terakhir-terakhir ini. Mereka tidak selalu berseberangan. Kelihatannya, tapi faktanya. Maka saya katakan Sanusi yang saya kenal, yang begitu cerdas dan begitu sangat konsekuen yang saya lihat ya, luar biasa, termasuk bela warga Kalijodo itu dia. Tapi faktanya tertangkap tangan. Yang saya mau katakan adalah, maka saya berharap apakah Pak Aguan, apakah yang ditangkap dari Agung Podomoro, itu buka mulutlah Anda, nggak usah pasang badan. Ungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan keterkaitan Ahok di dalam, supaya terang ini kasus. Haji Lulung tutup mulut tuh sekarang. Enggak, Haji Lulung memang dia tidak mengetahui banyak tentang ini karena dia masalah UPS saja sudah dikejar-kejar.
Oleh karena itu dia katakan, saya bang, silakan, saya sekarang maju untuk calon gubernur, mempersiapkan diri, saya nggak ada kaitan hukum, silakan penegak hukum menjalankan. Kalau saya mau diperiksa, silakan. Itu saja. Baik, Tidak ada masalah. tapi sudah dijelaskan ya bahwa 15% ini sebenarnya memang sudah diperjuangkan Ahok sejak lama sebenarnya, bukan Iya. sejak kasus ini bergulir. Iya, poin kita adalah prinsipnya ini reklamasi yang bermasalah. Jadi pembahasan atau diskursus yang cabang-cabangnya itu yang 15% dan lain sebagainya itu menurut kami akan tidak berlaku atau kemudian 15% ini tidak penting ketika persoalan reklamasi Izinnya. diselesaikan dulu. Artinya gitu loh. Akarnya dulu diselesaikan. 15% itu permainan kedua. Permainan pertama itu bagaimana izin bisa keluar, Ya, begitu. itu. Nah, itu mungkin permainannya. Betul. Jangan balik. Harus selesai dulu dengan rakyat, harus clear dulu persentase dengan rakyat, harus clear dulu semuanya, baru terbitkan Nah, izin. maksudnya kalau memang ada suap begitu ya, memang yang harus disuap dulu kan agar keluar izin dulu, baru Oh, kemudian iya. 15% Iya. begitu kan? Karena DPRD diduga bahwa bermain suap itu untuk menurunkan menjadi 5%. Ya, tapi izin sudah keluar kan? Tapi izin izin reklamasi itu kan? Anda tidak melihat Sudah izin itu keluar. kemungkinan ada permainan juga, ada suap juga. Antara Podomoro dengan Ahok, patut diduga nggak? Anda tidak menduga seperti itu, Pak? Ya ini kan makanya kan ini kan ada bolanya di DPRD. Makanya saya agak bingung ya, kenapa semuanya ke Ahok? Kok boleh Ya, di DPRD? Lah, sekarang jelas Ahok yang memberikan izin, jelas Ahok itu mempertahankan 15% itu untuk Bukan izinnya Iya, sendiri itu. itu Anda tidak melihat ada yang kemungkinan patut diduga bahwa ada permainan seperti 5% ini. siapa aja bisa bermain. Kita kan bukan Nah, kalau dewa, begitu bukan tidak apa. salah kan Tunggu kalau bentar. kita minta agar Ahok diperiksa. Iya, nggak ada masalah. Siapapun manusia di Republik Warga ini negara. tidak ada yang namanya itu kebal hukum. Siapa aja. Itu udah konstitusi kita udah bicara seperti itu karena kita negara hukum. Jadi silakan diusut sampai ke pemerintah daerah. Pusat pun juga kalau ada yang bermain silakan diusut. Problemnya sekarang ini adalah ada yang main-main ini negosiasi-negosiasi menjanjikan kepada pengusaha-pengusaha tersebut sehingga menurunkan 5%. Dia menjanjikan 5% itu yang diambil oleh KPK, ketangkap itu Yang nanti kita terungkap lihat. KPK. Terungkap di KPK nanti kita lihat tuh. Itu karena 15% diturunin 5%. Ya, itu- Itulah dia. Kalau saya bilang tidak 5% itu aja, maka saya minta dengan terang Sanusi Anda ngomong deh. Agung Podomoro ngomong deh. Oke, kita mau bicara Agung Podomoro, boleh nggak saya ungkap sedikit? Iya. Agung Podomoro ini kan punya apartemen di mana-mana, termasuk saya juga ada di situ. Apa yang terjadi? Untuk menyusun PPRS saja, penghuni rumah susun, itu kelihatannya diserahkan kepada penghuni ya. Faktanya mereka yang kuasai di dalam kok. Itu semua menjerit. Maka ini pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan. Jadi sebenarnya bukan saja pada izin pendirian, katakanlah reklamasi, tapi perilaku Podomoro pun terhadap warga yang dimana dia mendirikan apartemen itu juga bermasalah. Ya, Anda ini yakin, panjang ceritanya. Pak Immanuel, bahwa masalahnya ini masalah permainan suap menyuapnya ini hanya sebatas 15% ke 5% ataukah ada permainan lain di sebelum-sebelumnya dalam mengeluarkan izin dan lain sebagainya? Kalau soal dugaan itu selalu ada, nggak mungkin tidak ada. Ini bukan persoalan 15% dan 5%, Mbak. Bukan hanya sebatas itu ya? Bukan, ini banyak gitu loh. Nah, problemnya di kan antaranya itu kemungkinan tidak Gubernur DKI juga bermain mengingat sangat dekat dengan Podomoro? kok persoalan kedekatan siapapun punya hak untuk Nggak, mendekat siapapun, kemungkinan Mbak. ada juga menurut Anda patut diduga istilahnya Pak Rasman seperti itu. Saya rasa clear. Clear apa nih? Dia nggak, ya kalau persoalan kedekatan kayak Mbak tadi maksud itu ya siapapun punya hak untuk dekat Ya, dengan tapi jangan siapapun, dibilang Bang. clear dong. Bagaimana mungkin kita katakan clear kalau sudah ada orang yang ketangkap terus ada hubungannya, ada gubernur yang bilang dia gubernur Podomoro. Saya nggak akan pernah mau bilang bahwa saya itu akan gubernur Sanusi, bisa gubernur DKI Jakarta itu ideal. Gini, Bang, itu kan hanya kata, Bang. Iya. Terus apa yang mau kita pegang? Yang faktanya emang dia Ya faktanya dia pernah Gubernur enggak ya, dong. dia kan pernah bekerja di Bang, Podomoro. siapapun bisa kayak gini loh. Saya ini tentara loh. Padahal saya bukan tentara karena saya dekat dengan Abang sebagai tentara. Mana Nggak bisa loh. Mana bisa ngaku-ngaku tentara nggak Bang. tentara? Gimana Dinda? Ini nggak boleh. Baik, bukan hanya statement singkat. Jangan, Gini. jangan. Pak Rasman tidak Jangan bisa jadi keliru-keliru. Di Terakhir. data kita ini, Pak Ahok Ini itu closing. mengeluarkan Closing. Pak Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G itu pada tanggal 23 Desember 2014. Catat itu ya. 23 Desember 2014. Izin reklamasi atau izin pelaksanaan Pulau G. Sementara Pemprov baru mengajukan Ranperda itu tanggal 2 Maret 2015. Ada jarak. Ada persoalan, kenapa izinnya yang duluan, Keluar Ranperdanya belakangan? Raperdanya berdua. Ini- Yang pasti ini banyak kejanggalan Tak begitu ada ya. legitimasi hukumnya, Bang, nggak ada ini. Iya, kita Oke. sayang sekali waktunya sudah habis ini ya. Saya satu saja. Iya, silakan. Saya ingin katakan, wahai komisioner KPK,
bahwa ada kasus terkait dengan dugaan dari BPK sumber waras. Sekarang masuk lagi dugaan dengan reklamasi. Tolonglah salah satu di antara itu selesaikan supaya kita yakin bahwa KPK ini memang benar independensinya terjaga. Itu saja. Itu harapan kita. Terima kasih Pak Rasman, Pak Immanuel, Pak Renhat. Saya sekali waktunya sudah habis ini Pak Kera dan pemirsa. Pimpong masih akan kembali tentunya ya minggu depan setiap hari Senin pukul 20.30. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.